Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya yang akan membuat kita bisa berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab menggambarkan bahwa Roh Kudus itu seperti burung merpati. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi dalam Matius 3 ayat 16-17? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, Roh Kudus hadir digambarkan seperti burung merpati saat Tuhan Yesus keluar dari air Sungai Yordan setelah dibaptis. Ternyata kita harus mempelajari mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Kenapa bukan ayam jago? Kenapa bukan seperti Raja Wali, tetapi seperti burung merpati? Saudara sekalian, kalau kita mengenal dan mempelajari bahwa burung merpati digambarkan membawa damai sejahtera. Lihat bagaimana lambang daripada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Lambangnya adalah burung merpati. Bicara tentang damai sejahtera. Tahukah Anda bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, berkuasa dan memimpin kita, maka Roh Kudus mau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kekacauan dunia, di tengah-tengah kegalauan hati kita, di tengah-tengah semua masalah dan pergumulan, Tuhan mau kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang mengalahkan segala perkara. Tahukah Anda bahwa damai sejahtera yang Roh Kudus berikan bukanlah damai yang seperti dunia tawarkan? Dunia menawarkan damai yang semu dan sementara, tetapi Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera walaupun kita di tengah-tengah badai. Saat melewati masa sulit, kita bisa tetap punya damai di dalam Tuhan. Saat melewati keadaan yang menyakitkan, kita tetap bisa punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang harus kita miliki setiap saat. Izinkan setiap hari Roh Kudus mengusir kekalutan, kegalauan kita, kekacauan dalam pikiran dan hati kita, kemarahan kita, setiap pertengkaran kita dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati untuk membebaskan kita dari kepahitan dan kebencian. Mengapa? Sebab kalau Anda lihat, burung merpati adalah salah satu unggas yang tidak punya empedu. Ayam punya empedu, burung puyuh punya empedu, bahkan burung unggas yang lain, angsa juga punya empedu, tetapi khusus merpati tidak punya empedu yang pahit. Dan ini mengajarkan buat kita, saat kita mengizinkan Roh Kudus memerintah dan menguasai hidup kita, Dia mau membawa kita untuk merdeka dari kepahitan dan kebencian. Dunia hari-hari ini dipenuhi dengan luka, kebencian, dan kepahitan. Tetapi setiap orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan sanggup bebas, merdeka dari kebencian dan kepahitan. Roh Kudus akan memampukan kita
untuk mengampuni. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa melepaskan kebaikan, membalas yang jahat dengan yang baik. Dan izinkan Roh Kudus setiap hari selalu membersihkan hati kita dari setiap kepahitan, dari setiap kebencian. Maka saat kita melewati, disakiti, dikhianati, bahkan kita dibuli, tetapi tetap tidak lagi ada kepahitan maupun kebencian yang terus tinggal dalam hidup kita. Lihat bagaimana Roh Kudus mau agar kita merdeka dari setiap kepahitan dan kebencian. Berikutnya, mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Roh Kudus mau menolong kita agar hidup dalam kesetiaan. Saudara, burung merpati dikenal sebagai burung yang setia dengan pasangannya. Bahkan burung merpati juga setia kembali ke tempat tinggalnya, ke rumah di mana dia ada. Sehingga kita tahu di Indonesia ada orang, saudaraku, melepas burung merpati dari satu tempat yang jauh, tetapi merpati itu bisa pulang kembali ke tempat tinggalnya. Kesetiaan adalah sesuatu yang hari-hari ini langka. Ada banyak orang hidup dalam ketidaksetiaan. Ada banyak orang yang luntur kesetiaannya. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap setia kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang harus kita setia. Saudara, di tengah-tengah semua ketidaksetiaan, Roh Kudus mampu menolong kita agar kita memiliki karakter yang setia. Kesetiaan akan teruji oleh waktu. Kesetiaan akan teruji oleh setiap tantangan. Maukah kita setia ikut Yesus sampai akhir hidup kita? Maukah kita tetap setia dengan pasangan pernikahan kita, istri atau suami seperjanjian kita? Maukah kita belajar setia terhadap gereja lokal di mana Tuhan tanam kita? Maukah kita belajar setia dengan setiap komitmen, dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Saudaraku, Roh Kudus mau agar kita hidup dalam kesetiaan. Saudaraku, Roh Kudus juga digambarkan sebagai burung merpati. Sebab burung merpati membawa kesucian. Tahukah Anda bahwa, saudaraku, burung merpati itu adalah burung yang bersih, tidak mau hal-hal yang kotor maupun jorok. Dan kalau Anda ingat ketika Nuh dengan seisi bahtera sudah mendarat, maka 40 hari setelah mereka mendarat di Gunung Ararat, Nuh melepaskan burung gagak. Tetapi burung gagak itu, saudaraku, ternyata dilepas pagi. Menjelang malam baru dia pulang. Dan ternyata burung gagak ini, saudaraku, bisa menginjakkan kakinya di bumi. Padahal waktu itu, saudara, masih ada air dan ada banyak bangkai-bangkai binatang maupun manusia yang mati, yang berbau busuk. Tapi burung gagak suka dengan hal-hal yang kotor maupun busuk. Berbeda sekali dengan merpati. Ketika akhirnya Nuh melepaskan burung merpati dari bahtera, ternyata burung merpati itu segera pulang kembali ke bahtera. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk berpijak. Alias burung merpati tidak mau berpijak kepada bangkai manusia yang kotor maupun yang bau. Tetapi merpati, saudaraku, mau berpijak hanya kepada yang bersih. Bahkan akhirnya 7 hari kemudian merpati dilepas. Merpati baru, saudaraku, kembali dengan membawa daun zaitun yang segar di mulutnya, kembali kepada bahtera di Nuh. Dan akhirnya, saudaraku, setelah 7 hari kemudian, merpati dilepas lagi oleh Nuh. Dan ketika dia mendapati tempat berpijak, tempat yang bersih, maka merpati tidak kembali ke bahtera lagi. Saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa Roh Kudus seperti merpati akan menolong kita
tidak lagi hidup dalam kenajisan, tidak lagi hidup dalam dosa yang menjijikkan, tetapi kita mau meninggalkan dosa, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun hari-hari ini dunia semakin jahat, tapi Tuhan mau agar kita semakin hidup kudus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak kemaksiatan, Tuhan mau menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita tetap berani berkata tidak terhadap dosa dan ya terhadap kesucian. Hari ini izinkan Roh Kudus menolong saudara untuk membawa damai sejahtera buat kita, untuk memberikan yaitu kasih sehingga kita bebas dari kebencian dan kepahitan, untuk memberikan kita kesetiaan, bahkan hidup dalam kesucian. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara, dipenuhi, dikuasai, sehingga kita berjalan dalam seluruh kehendak Tuhan. Selamat menikmati hidup bersama Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Tuhan memberkati.